Dedi, ayat 20. Apakah bisa? Ayat 20, ketika silsilah Bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum yang ada dalam suku mereka. Maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang sanggup berperang, orang demi orang. Jumlah yang catat dari suku Ruben ada 46.500 orang. Ketika silsilah Bani Simeon disusun menurut kaum yang ada dalam suku mereka, maka catatlah nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang sanggup berperang, orang demi orang. Amin. Amin. Ayat 23. Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada 59.300 orang. Ketika silsilah Bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Ayat 25. Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada 45.650 orang. Ayat 26. Ketika silsilah Bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang. Ketika silsilah Bani Isyakar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Ayat 29, jumlah yang dicatat dari suku Isakar ada 54.400 orang. Ketika silsilah Bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada 57.400 orang. Amin. Ayat yang ke-32, mengenai keturunan Yusuf, ketika silsilah Bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berkumpul 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada 40.500 orang. Dan ketika silsilah Bani Manasya disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Ayat 35, jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada 32.200 orang. Ketika silsilah Bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas. Semua orang yang sanggup berperang. Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada 35.400 orang. 8. Ketika silsilah Bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Kemudian dicatat dari suku Dan ada 62.700 orang. Ketika silsilah Bani Asyir disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup. Oke. Dedi. Ayat 41. Ada Dedi di situ. Oke, berarti Sekarang ayat 41. 41. Jumlah yang catat dari suku Asyir ada 41.500 orang. Ketika silsilah Bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka catatlah nama orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang. Jumlah catat dari suku Naftali ada 53.400 orang. Amin. 44. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi, semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550
50 orang. Amin. Yohanes masih di toilet ya. Raul? 47. Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu. Sebab Tuhan telah berfirman kepada Musa, hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Oke. Ya. Ayat 50. Tapi tegaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Ayat 53, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Oke, Alvin. Berapa? Oke, ayat yang kedua. Oke, benar. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling pertemuan, terjauh daripadanya. Berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Sar Yehuda, pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Ayat 5, yang berkemah di dekatnya ialah suku Issakhar. Pemimpin Bani Issakhar ialah Netanel bin Juar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang catat. Kemudian suku Jebulon, pemimpin Bani Jebulon ialah Eliab bin Helion. Amin. Ayat 8, pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Merekalah yang terdahulu berangkat. Ayat 10, panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elizur bin Sedeur. Yohanes, sudah? Kalau belum, langsung Raul. 11. Belum ya, oke. Ayat 11, pasukannya terdiri dari 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simeon ialah Selumiel bin Jurisiadi, Yadai. 13, pasukannya terdiri dari 59.300 orang yang dicatat. Amin. Oke. 13, kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Eliasyaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri dari 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka lah yang nomor 2 berangkat. Oke. Ada Jenita. Ayat 17. Ayat 17, sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat.
masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka adalah di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya terdiri dari 40.500 orang yang dicatat. Amin. Maksius ayat 20, bilangan pasal 2. Apa Maksius sudah bisa? Jaringan ya? Tidak keluar suaranya. Oke, Alvin dulu, Alvin. 10, di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedazur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Ini suku Benyamin. Pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Amin. Oke. Dedi, Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Iskandar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 108.100 orang. Mereka lah yang nomor 3 berangkat. Panji-panji Laskar dan ada oke. Ayat 26. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Asyer. Pemimpin Bani Asyer ialah Pagiel bin Okran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang yang dicatat. Amin. Ayat 29. Kemudian suku Naftali. Pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam Laskar Dan ada 157.600 orang. Merekalah yang kemudian berangkat menurut panji-panji mereka. 32. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukannya ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama-sama dengan orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Masih ya? Satu lagi. Maka orang Israel berbuat demikian, tetapi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Amin. Oke, kita lanjut dulu ya. Markus 13 ayat 14. Ayat 14. Oke. Saya pesan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, perhatikan. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Jenita. Jenita apakah bisa? Ayat 17. Oke, itu dulu aja. Alvin lagi. 17 ya. 17. Apa ya? Ya udah. Oke, 17.
Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Doalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Ayat 20. Nah sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, dan kamu percaya, sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat dan maksud sekiranya mungkin, menyesatkan orang-orang pilihan. Amin. Ayat berapa yang? 23. 23. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Ayat 25. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 26. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu juga ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. 29. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ketika 2, tapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tegasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Ayat 35, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. 14 ayat 1. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, tengah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, curahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ayat 4. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Amin. Amin. Ayat 7. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendaknya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dia lakukan. Apa yang dapat dilakukannya.
Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ayat 9, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dan ayat 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. 14. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Amin. Ayat yang ke-16, maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, dapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku. Ayat 19, maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ayat 22. Ella, Iya bentar Bang. Iya bentar. Lagi buka Alkitab. Oh, oke. Kita kami. Ini sekarang Markus ya? Ya. iya, pasal 14. Ya bentar ya kakak. Markus 14 ayat 22. Oh ya. Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang. 5, aku berkata kepadamu, sungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, gila mereka ke Bukit Zaitun. Amin. 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 Haleluya. Jadi pembacaan kita sampai di sini. Ada yang mau tanya, sharing? Maaf saya terlambat tadi ya. Aku mau nanya, Boleh. ini kita masuk ya, kita kan masuk kitab Bilangan kan ya, di Perjanjian Lama. Itu apa? Isinya kan cuma apa ya? Angka-angka, kemudian nama-nama ya. Kenapa sih maksudnya itu harus ditulis gitu? Kenapa nggak hilang aja, kan lumayan space-nya tuh. Mungkin itu. Ya, mau jawab? Ya,
Oke, ya mungkin kan memang nama kitabnya bilangan ya. Ya bahasa Inggris juga numbers gitu ya. Memang kan ini juga yang perkara yang dibahas kan mengenai perhitungan ya, perhitungan orang-orang Israel yang siap berperang. Sebenarnya yang dihitung itu adalah orang-orang yang sanggup berperang. Tadi kan beberapa kali disebut ada frasanya sanggup berperang. Nah, tapi mungkin di bagian awal ya, yang kita bilangin ini kita bisa lihat ada beberapa hal yang menarik sih. Ya, jadi kan kita ingat ya bahwa Perjanjian Lama ini juga adalah sebuah penggambaran dari kehidupan Perjanjian Baru dan ya sekarang juga. Dan ya beberapa kitab Perjanjian Lama sudah kita baca. Ya kalau kemarin kan mungkin sebelum bilangan ini kita banyak bahas mengenai bagaimana penyembahan ya orang Israel kepada Allah. Nah, tapi ternyata orang Israel tuh dalam perjalanan ini bukan hanya Allah kehendaki untuk berurusan dengan penyembahan saja, tapi juga di kitab ini umat Israel dibentuk menjadi pasukan ya, pasukan tentara yang siap atau sanggup berperang. Nah, ini artinya juga ya kehidupan Kristen kita hari ini pun adalah juga kehidupan berperang. Nah, ya mungkin kan kalau di Efesus 6 kita bisa lihat ya perlengkapan senjata Allah yang perlu kita kenakan. Nah, terus juga hal menarik lainnya adalah pengaturan perkemahan di bangsa Israel pada saat itu ya di kitab bilangan ini. Nah, jadi mereka itu kan dibentuk ke dalam pasukan-pasukan itu adalah sesuai dengan suku kan. Nah, ini juga sebenarnya melambangkan bahwa ya pelayanan atau mungkin ya posisi dan peperangan kita itu ya sebenarnya menurut penetapan Allah gitu. Bukan berdasarkan kesenangan atau pilihan kita sendiri, tapi adalah menurut penetapan Allah. Dan juga ya tadi yang saya sebut pengaturan atau ya formasi ya dari kemah-kemah itu. Kalau kita lihat di bilangan pasal 2 tadi ya, di ayat-ayat awal, ayat 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Nah, jadi kan sekeliling itu 4 sisi, masing-masing sisi itu ada 3 suku. Nah, kemah pertemuan itu melambangkan apa sih? Kemah pertemuan itu melambangkan kesaksian Allah gitu. Jadi salah satu tujuan dari mereka berperang berjalan ini adalah untuk mempertahankan atau melindungi kesaksian Allah. Ya, ini pun menjadi tugas kita juga hari ini untuk betul-betul mempertahankan bahkan menjadi kesaksian bagi Allah di kehidupan kita sehari-hari. Dan ya pengaturan kemah ini juga ya kan di sekeliling kemah pertemuan ya. Nah, ini juga melambangkan bahwa kemah pertemuan ini menjadi pusat ya, menjadi pusat dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bahwa semuanya tuh menghadap ke kemah dan ya kemah itu di tengah-tengah. Nah, ini sih mungkin yang ya dari dua pasal awal ini ya dari bilangan yang hal yang mungkin kita bisa pelajari juga. Ya satu mungkin yang utama ya tadi pembentukan pasukan ya, di mana yang di orang-orang Israel yang dipanggil atau yang dihitung itu adalah orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan kriteria utamanya adalah sanggup berperang. Nah, jadi ya ini pun menjadi ya pembelajaran buat kita juga gitu bahwa ya kalau tadi kita lihat di Efesus 6 ya, nanti suatu saat kita mencapai situ juga, Allah kan juga menghendaki kita gereja itu kan menjadi pasukan kan. Dan bagaimana pasukan itu adalah pasukan yang orang-orang yang ya sudah bertumbuh, jadi matang, jadi dewasa dan sanggup berperang itu. Ya mungkin seperti itu. Oke. Satu lagi mungkin kenapa Israel kan 13 ya di situ, ada tambahan Lewi ya. Lewi. Kenapa suku Lewi itu nggak dihitung bareng-bareng suku Israel yang lain? Kenapa cuma 12 doang gitu?
Ya, nanti mungkin kau Renat kalau mau nambahin boleh. Ya, jadi suku Lewi itu kan sebenarnya ada tugas spesial, khusus gitu. Mereka adalah bekerja dan melayani di kemah pertemuan itu, yang mengurusi ini, yang kemarin kita bahas di imamat ya, masalah kurban-kurban lah, masalah ngurusin tabut, dan ya segala macam urusan dan pekerjaan yang ada di kemah pertemuan itu. Nah, kenapa hanya suku Lewi yang berhak mengurusi hal-hal yang apa ya, istilahnya rohani mungkin gitu ya? Ya karena ini pada saat ini ya, pas dikeluarkan itu pas Musa pergi ke atas gunung ya, bertemu dengan Allah. Nah, bangsa Israel kan sempat membuat patung lembu emas. Nah, di mana saat itu hanya suku Lewi yang tidak ikut-ikutan gitu. Jadi suku Lewi tidak sempat berbagian dengan penyembahan berhala itu. Jadi hanya suku Lewi lah yang ya dipilih Allah secara khusus untuk melaksanakan hal-hal atau pekerjaan di kemah pertemuan gitu sih. Oke, thank you. Ya, itu sudah tepat ya dari Yoel. Jadi kenapa Lewi? Karena sebenarnya kan ini juga dia bagian dari 12 suku. Namun ya di saat itu mereka ya suku Lewi tidak berbagian atau tidak mau untuk menyembah berhala ya. Jadi kita belajar sama-sama, jangan sampai nanti kita menjadi orang yang tidak bisa melayani karena banyaknya berhala di hati kita ya. Demikian. Oke, terima kasih Alvin. Tanyaannya, ada lagi yang lain? Kalau belum ada, kita mungkin simpulkan sedikit ya. Jadi kitab Bilangan adalah seperti yang saya tulis di room chat ya, adalah Kristus adalah makna kehidupan, kesaksian, pusat umat Allah, pemimpin, jalan, dan sasaran perjalanan dan peperangan mereka. Jadi dalam kitab Bilangan yang berisi dari 36 pasal ini nanti kita akan bahas ya, bagaimana sebenarnya ini bukan hanya sekedar angka ya, tapi bagaimana ini sensus juga kisah nanti bagaimana para suku-suku Israel menjadi peringatan bagi kita maupun menjadi teladan. Nah, jadi Bilangan 1 dan 2 ini hanya pengantar saja. Jadi tadi kita sudah lihat berapa laskar Israel dihitung, lalu suku-suku Israel ditunjuk ya, di tempat-tempat perkemahannya ada di mana, terus juga berapa orang ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu teliti ya. Dia bisa menjaga kita hari ini karena dia juga adalah Allah yang teliti. Puji Tuhan ya teman-teman. Jadi kitab Markus juga tadi kita bahas bersama-sama. Kita lihat lagi sedikit Markus pasal yang ke-13 ya. Jadi ayat 14 sampai 14 ayat 26 di sini. Bagaimana di situ kita lihat di ayat 14-nya. Ini sangat penting ya, kita harus catat dalam pribadi. Apabila kamu melihat pembinasa keji, ya, pembinasa keji berdiri tempat yang tidak sepatutnya. Tidak ada nama lain yang bisa disebutkan atau dicantumkan bagi orang tersebut. Ya, kalau kita nanti lihat ini adalah antikristus. Ya. Jadi teman-teman kita harus melihat Tuhan terus memberkati kita sampai hari ini, maka kita apa? Jangan lagi menjadi orang yang tidak sandar pada Tuhan, ya. Maka hari ini kita melihat firman ini harusnya menjadi dorongan bagi kita. Katakan apa? Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ya, jadi teman-teman sekalian, saudara-saudari, ya, kita harus setia belajar untuk terus datang pada Tuhan, tidak menjadi orang yang mengkhianati Yesus, ya. Meskipun situasi perkara terjadi banyak ya, penghinaan, lalu juga ya mungkin kalau kita dihina kan kita nggak enak, ya. Tapi ketika Yesus dihina, ya dia dicerca, dia mau supaya apa? Injil bisa tersebar luas. Ini tujuannya ya. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudari, kita memandang bukan kepada diri sendiri lagi, tapi kepada Tuhan. Ya, di mana ayatnya yang mendukung ini? Nah, di sini dikatakan, kita lihat ya. Tadi ayat 23, sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka.
dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Kita perlu melihat Tuhan setelah dihina, ya, dicerca, mau dibunuh bahkan, dia mengadakan perjamuan, ya. Dia mengambil cawan, dia mengucap syukur, ya, lalu memberikan kepada mereka dan memberkati mereka. Ya, jadi ini bagaimana kita menjalani hidup hari ini, meskipun banyak perkara terjadi yang negatif, kita harus memandang kepada Tuhan, ya. Amin. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ya, kesimpulan sedikit. Adakah yang mau menambahkan atau bertanya lagi sebelum kita tutup? Oke, saya pikir cukup ya, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Dan nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, dipersilakan tanya di grup, ya, grup WhatsApp, supaya nanti kita bisa bahas bersama-sama, ya. Amin. Tadi doa dipimpin siapa? Saya. Alvin, ya. Baik. Oke, apakah kita boleh minta tolong kepada Rahul kalau gitu? Baik, Bang. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, Kau memberkati pembacaan kami hari ini. Biarlah Tuhan Yesus, segala pembacaan yang kami baca bisa menjadi rema dan menjadi realitas di dalam penghidupan kami. Tuhan, Kaulah yang mengubah kami, bukan diri kami ataupun pendirian kami sendiri, tapi kami perlu di-Kau ya Tuhan untuk mengubah kami. Tuhan Yesus juga berkatilah Tuhan aktivitas demi aktivitas yang akan kami laksanakan selanjutnya. Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang menjamah kami satu demi satu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan. Oke, terima kasih Raul, ya. Jadi kita sama-sama belajar setia. Meskipun sulit, banyak rentangan, banyak tuntutan, ya. Kita setia saja sama Tuhan, dia pasti akan memberikan yang terbaik. Kalau masih ada yang bingung tadi, belum terjawab atau masih ngambang, ya, silakan tanya lagi di grup WhatsApp. Baik, kita ambil gambar yuk.